Oke, jadi seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini tuh gue lagi lumayan sering ngebahas tas EDC atau everyday carry. Tas yang compact pernah, tas laptop selempang yang agak gedean pernah. Jadi cuma kurang satu aja nih yang belum pernah gue bahas, yaitu ransel. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah ransel atau backpack dari Alpaca yang namanya Elements Travel Backpack. Dia tuh ransel traveling yang gede banget, kapasitasnya 35 liter, fiturnya banyak, dan kompartemennya juga nggak kalah banyak gitu kan. Tapi gimana ya? Kalian bisa lihat sendiri kalau secara looks-nya itu tuh si Elements Travel ini kayak tas traveling banget. Walaupun nggak ada salahnya juga kalau misalnya kalian sukanya tuh tas yang modelan kayak gini. Apalagi ransel-ransel atau travel bag kayak gini tuh biasanya punya fitur-fitur yang lebih advance gitu dibanding ransel-ransel atau tas-tas biasa gitu kan. Cuman kan tas-tas yang biasa gua bahas atau yang lebih masuk ke identitas gua gitu ya, itu lebih ke tas-tas yang EDC gitu, tas yang buat kerja atau buat lifestyle. Jadi kayaknya tas yang estetikanya tas traveling kayak gini tuh kurang masuk aja sih buat gua. Karena itu, gimana kalau misalnya gue bilang kalau ada nih tas yang sebenarnya tuh secara fitur itu mirip-mirip sama tas traveling ini. Secara bahan juga sama persis gitu kan, sama-sama weatherproof. Tapi secara estetik tuh lebih masuk buat jadi tas EDC atau everyday carry atau ya tas kerja lifestyle gitu. Nah, tas ini namanya Alpaca Traverse Backpack. Penerus dari Elements Travel sekaligus salah satu ransel terbarunya Alpaca yang menurut gue sih ngekombinasiin konsep travel backpack sama work atau EDC backpack gitu. Karena dia kapasitasnya 30 liter yang masih termasuk gede banget, kompartemennya banyak banget, termasuk ada kompartemen dedicated buat laptop yang proteksinya nggak main-main. Kompartemen utamanya mirip-mirip sama Elements Travel yang bisa kebuka semua kayak koper gitu, bahannya udah weatherproof. Tapi yang paling penting, secara looks tuh dia jauh lebih kalem sih menurut gua kalau dibanding sama yang Elements Travel. Kayak misalnya kalau di Elements Travel tuh ada gantungan di bagian bawahnya yang identik biasanya dipakai orang buat bawa-bawa sleeping bag buat camping gitu kan. Nah, kalau di Traverse nggak ada. Terus bentukan gantungan resleting di Traverse juga menurut gue lebih santai. Malah jadinya kayak gampang buat digantungin perintilan kayak charm-charman gitu. Dan kalau dilihat bagian strapnya, bener-bener langsung kelihatan banget gitu bedanya antara si Elements Travel sama si Traverse. Yang Traverse tuh bener-bener di-adjust supaya estetikanya masuk ke work backpack, tapi tetap dikasih fitur travel backpack juga, kayak safety strap tambahan di bagian tengahnya. Pun kalau kalian nggak suka pakai ginian, bisa dicopot juga cuy. Balik lagi, kalau gue pribadi sih lebih suka sama si Alpaca Traverse Backpack ini karena dia premisnya kayak lebih kalem gitu ya, lebih ngekombinasiin antara konsep travel backpack sama work backpack atau EDC backpack juga. Udah gitu uniknya dia nggak cuma bisa dibawa kayak ransel biasa dengan cara digendong atau ditenteng, tapi bisa dibawa kayak briefcase juga cuy, alias ada tentengannya di bagian samping. Dan lucunya lagi, kalau salah satu kompartemen depannya dibuka, itu dia orientasinya horizontal. Jadi seolah-olah kompartemen ini bener-bener dibikin khusus buat kalian yang emang mau bawa-bawa tasnya kayak briefcase gitu. Nah, sekalian aja kali ya, gue mulai bahas soal kompartemen-kompartemennya yang banyak banget ini. Nah, jadi ini ya, gue mau bahas kompartemennya, dimulai dari yang paling pertama, yang udah tadi sempat gue mention juga. Ini ada dedicated kompartemen, atau kompartemen dedicated buat laptop, dan ini tuh paddingnya kayak wow, tebel sekali ya. Beneran yang kayak kacau sih, ini kokoh banget sih. Ini kayaknya kalau misalnya kalian bawa laptop terus naik KRL Green Line, harusnya aman banget sih. Kayak laptop kalian tuh bakalan keproteksi banget. Terus dia juga laptopnya bisa up to 16 inci, jadi nggak cuma kayak MacBook 13 inci aja, MacBook yang 16 inci masuk, laptop-laptop gaming juga masuk ke sini ya. Jadi aman banget kalian kalau misalnya masih pakai laptop gaming, muat banget ke sini dan pastinya langsung aman dari benturan, aman dari dempetan, aman dari cuaca gitu kan. Jadi ini gokil banget sih emang. Nah, terus untuk yang kompartemen utamanya, dia itu modelannya kayak koper gitu ya, yang bisa kayak dibuka full gitu. Mana nih resletingnya? Nah, ini nih. Ini kalau misalnya kita buka kompartemen utamanya, dia bisa kebuka yang full. Jadi dia modelan yang kebuka kayak gini, kayak koper, dan ini dikasih space yang gede banget. Jadi kita kayak bener-bener bisa ngatur barang-barang kita dengan orientasi sesuka
kepala kita juga. Ya kayak koper aja lah. Kalau kalian pakai koper kayak gimana sih ngatur barangnya? Jadi beda gitu sama backpack biasa yang biasanya kita harus mikirin ada separator, jadi rada susah buat ngatur barang-barangnya. Kalau ini ada separatornya sih, tapi dia cuma tipis aja ya separatornya, kayak lagi-lagi kayak koper separatornya, cuma buat ngebagi section aja. Dia nggak makan tempat sama sekali. Jadi aman banget sih ini gede banget sih. Dan untuk di kompartemen utamanya juga di sisi-sisinya kayak ada kompartemen-kompartemen resleting kecil gitu ya. Nah, di sini ada satu nih ya, kompartemen kecil. Di sini ada satu lagi kompartemen resleting kecil. Jadi buat perintilan itu bisa masuk ke sini, terus bisa masuk ke sini. Terus di bagian depannya nih ya, juga ada dua kompartemen resleting yang lumayan gede. Nih ada satu di sini, terus ada dua ya, bisa ditutup buka resletingnya. Ini kayaknya bisa muat apa ya? Nih HP bisa muat, wash kit apa segala macam, toiletries bisa masuk ke sini. Ini lumayan gede sih. Nah, terus kalau misalnya kita lihat bagian depan tasnya juga di sini ada beberapa kompartemen kecil ya, tapi sebenarnya yang satu nggak kecil-kecil banget sih. Jadi kompartemennya itu ada di sini satu, terus di sini satu, sama di sini satu. Yang pertama itu kompartemen yang tadi udah sempat gue mention, dia kompartemen depan yang paling gede. Dan nih ya, bisa kalian lihat sendiri, orientasinya horizontal cuy. Jadi kalau misal kalian lagi bawa-bawa tasnya secara briefcase, kayak briefcase gitu, ini kayak tas laptop gitu modelannya. Terus ini juga yang utamanya lumayan gede, jadi kalian bisa masukin kayak iPad atau Nintendo Switch. Jadi lumayan gede lah ini untuk kompartemen depannya. Sama ada pocket-pocket kecilnya juga tuh. Ada pocket kecil, ada pocket kecil. Terus abis itu ada dua kompartemen kecil juga ya di depan sini. Yang pertama ada di sini. Nih lumayan bisa buat masuk perintilan juga. Dan satunya lagi ada di sini. Tapi ini kecil banget sih. Jadi kayak mungkin ini buat TWS, buat jas hujan yang kecil lah, yang compact juga bisa masuk ke sini. Jadi ya lumayan lah, lumayan banyak ini kompartemen depannya. Dan yang terakhir itu ada satu kompartemen lagi di samping. Ya ini jelas banget lah ya, kalau kompartemen samping ini either kalian bisa pakai buat tumbler yang lumayan kecil yang bisa masuk ke sini, atau buat payung kecil juga bisa, atau ya kalau misalnya mau kalian pakai buat barang lain juga ya silakan aja gitu. Siapa gua ngatur-ngatur kalian mau taruh barang apa di sini gitu kan. Jadi kurang lebih itu dia untuk kompartemen-kompartemen yang ada di Alpaca Traverse Backpack ini. Walaupun secara premis dia itu kayak pengen dibikin simple, tapi tetap kompartemen dan fiturnya banyak banget kan. Memang kalau dibandingin langsung sama Elements Travel-nya Alpaca ini ya ada beberapa fitur yang nggak ada gitu di si Traverse ini. Termasuk juga secara kapasitas memang lebih gede sedikit si Elements Travel ini ketimbang si Traverse. Dia di 35 liter, sedangkan dia di 30 liter. Tapi kalau balik lagi secara preferensi, estetika, dan fungsi, gue pribadi tetap prefer si Traverse ini sih. Karena seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu premisnya kayak gabungan antara travel backpack sama tas edisi atau tas kerja juga. Dan secara harga juga memang si Traverse ini lebih murah ya ketimbang Elements Travel. Selisihnya sekitar 1 juta, jadi kayak masuk banget gitu kalau dimendang-mendingin. Tapi kalau kalian emang lagi nyari tas yang beneran buat traveling aja, atau emang nyari tas traveling gitu ya, kata gue buruan ambil si Alpaca Elements Travel ini sih, karena dia itu sebenarnya udah discontinue. Ceritanya tuh emang si Traverse tadi itu ngegantiin si Elements Travel ini buat Alpaca. Dan karena dia udah discontinue dan stoknya masih ada, sekarang lagi sale gede-gedean cuy. Jadi kata gue sikat sih sebelum stoknya habis. Sayang soalnya. Dan kalau kalian mau beli either Alpaca Traverse atau Elements Travel ini, kalian bisa dapat diskon 10% lagi kalau kalian pakai kode ALPATOM di Shopee atau TikTok Shop. Jadi langsung sikat aja sih mumpung habis gajian. Nah, biasanya kan kalau gue ngebahas tas kayak begini tuh, gue ada kayak segmen real life use case scenario-nya gitu kan. Kali ini gue skip dulu, karena untuk real life use case scenario-nya itu pengen gue bikin kayak video dedicated gitu pas nanti lebaran. Jadi gue ceritanya pengen coba mudik ya, traveling, pakai si Alpaca Traverse Backpack ini. Jadi kayak kira-kira dia buat traveling beneran enak apa enggak? Jadi jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan videonya. Oke, paling segitu dulu aja untuk video kali ini. Link pembelian dari kedua tas ini udah gua taruh semua di deskripsi di bawah. Jadi kalian langsung cek aja kalau misalnya pengen beli. Jangan lupa ada discount code juga ya, ALPATOM, untuk 10% diskon. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out. Susah nih, gila. Sempit banget kayaknya ya.